Chapter 64, Ujian Akhir, 6. Hai. Segera setelah teriakan singkat, Chae Nayun melompat keluar dari rumput yang tinggi. Dengan ekspresi masam, dia perlahan mendekatiku. Mengapa kamu mengikuti saya? Saya bertanya dengan pistol saya masih menunjuk padanya. Petik 2. Jangan salah paham. Saya tidak mengikuti Anda. Petik 2. Chae Nayun berbicara sambil menggaruk wajahnya. Lalu apa? Petik 2. Petik 2. Lihat, aku benar. Aku mendekatkan jari ke pelatuk. Chae Nayun mulai sedikit. Yah, sebelum itu, bagaimana kamu melakukan itu sekarang? Tanpa diintimidasi, dia bertanya tentang light spray yang baru saja saya buat. Begitu, jadi senjataku tidak cukup mengancam. Katakan mengapa kamu mengikutiku lebih dulu. Chae Nayun mengerutkan alisnya, lalu akhirnya menjawab. Aku tidak mengikutimu, aku mengikuti Sengah Uni. Hah? Aku memiringkan kepalaku. Mengapa nama Yun Sengah muncul sekarang? Sengah. Yun Sengah yang sama yang saya tahu. Petik 2. Ya, tapi kamu harus benar-benar memanggilnya dengan lebih sopan. Petik 2. Petik 2. Aku berbalik, berpura-pura berpikir sambil mengeluarkan laptop dan memeriksa rekaman drone. Ada 4 drone di daerah ini. Dari satu, saya bisa melihat Yun Sengah duduk di pohon seperti kucing, menatap kami. Yun Sengah. Hei, bisakah kamu berhenti menyapanya hanya dengan namanya? Saya tahu bahwa dia ada di sini sebagai pengawas dan tahu siapa yang akan dia amati. 2 hari pertama harus Kim Suho, maka hari ketiga dan keempat harus menjadi talenta potensial lainnya. Jika semuanya berjalan sesuai dengan kisah aslinya, dia seharusnya sudah menonton Jaiden sekarang. Mungkinkah saya termasuk dalam daftar bakat potensial? Hei, sekarang katakan padaku bagaimana kamu membuat light spray itu. Ya, akulah yang membuatnya. Ngomong-ngomong, karena kamu di sini, mari kita berburu bersama-sama. Petik 2. Tidak gelombang. Saya tahu Anda berhasil, saya bertanya bagaimana. Petik 2. Chae Nayun tidak bisa melanjutkan hukumannya. Seperti cumi-cumi yang terpikat ke permukaan oleh cahaya, monster buaya mulai muncul dari kedalaman danau. Wisaya buaya, monster tingkat 5-7 kelas menengah-menengah. Buaya aneh dengan kulit biru ini memiliki kemampuan untuk menyingkat kekuatan sihir di mulut mereka dan menembaknya. Serangan ini mengancam ketika digunakan dalam penyergapan di bawah air, tetapi setelah muncul seperti yang mereka lakukan sekarang, tingkat bahaya mereka berkurang setengahnya. Saya menunjuk ke buaya dan mengajukan penawaran. Setengah-setengah. Wisaya buaya memiliki kulit yang keras, jadi akan sulit bagi saya untuk membunuh mereka dengan pistol pelatihan. Saya awalnya berencana menggunakan Desert Eagle saya, tetapi saya tidak bisa sekarang karena pengawas memperhatikan saya. Pertama, katakan padaku bagaimana kabarmu, sial. Pada saat itu, buaya menembaki Chae Nayun. Saya puas. Keberuntungan saya bahkan membantu saya dengan masalah sepele seperti itu. Yun Sengah melihat ke bawah dari sebuah pohon. Petik 1. Saya hampir ditemukan. Ketika Kim Hajin menciptakan light spray, Yun Sengah terguncang. Jika bukan karena Chae Nayun, dia pasti sudah ketahuan. Tentu saja, light spray adalah sihir yang paling mudah digunakan pahlawan. Tetapi intensitas cahaya dan waktu penggunaannya merupakan masalah. Mengondensasi kekuatan sihir secara eksternal lalu mempertahankannya, meskipun kedengarannya mudah, itu adalah teknik yang cukup sulit yang bahkan Yun Sengah hanya kuasai pada periode kedua tahun pertamanya. Aku tahu anak itu tidak akan menulis laporan tanpa dasar. Melihat bahwa Kim Hajin telah menciptakan bola cahaya dengan skala seperti itu dengan mudah, Yun Sengah tersenyum puas. Kim Hajin, saya harus menambahkan bintang di atas namanya. Petik 1. Mulut buaya terbuka lebar, dan aku menembakkan peluru ke dalamnya. Wadadada, saya mengosongkan seluruh majalah, total 20 peluru, dalam 1 detik, kecepatan luar biasa. Buaya itu menggeliat kesakitan. Namun, cedera itu tidak fatal. Serangan saya tidak dimaksudkan untuk membunuh, hanya melukai. Serangan nyata datang berikutnya. Kilatan kekuatan sihir menggambar garis. Kekuatan sihir yang mengerikan menjulang di atas pedang-pedang memotong mulut buaya. Dengan tubuh dan mulutnya terpisah, buaya itu merosot tak berdaya. Itu adalah serangan pedang Chae Nayun. Tidak ada buaya yang bisa menahan satu serangan pedang darinya. Itu benar-benar, memotong 2 dengan 1 pukulan pedang, satu kekuatan yang benar-benar menakjubkan. Apakah kamu mulai menggunakan pedang? Petik 2. Chae Nayun menyingkirkan pedangnya tanpa bersuara. Pada saat yang sama, tangannya gemetar terasa. Melihat ini, saya menutup mulut. Saat ini, sensasi tidak menyenangkan memotong daging harus tetap di tangannya. Saya tidak tahu seperti apa rasanya itu. Tidak mengetahuinya membuat saya semakin takut. Petik 2. Karena ada 4, kita masing-masing akan memindai 2. Saya akan mengambil yang ini dan yang itu. Petik 2. Saya memindai 2 buaya dengan smartwatch ujian. Karena hati nurani, saya memilih 2 yang lebih kecil. Chae Nayun kemudian memindai kedua buaya, dan kemudian perburuan berakhir. Sekarang, tidak ada alasan bagi kami untuk bersama. Karena kita selesai di sini, kamu harus pergi.
Petik 2. Kamu benar-benar tidak ingin memberitahuku, ya? Apakah begitu sulit untuk memberitahuku bagaimana kamu membuat light sphere itu? Petik 2. Chae Nayun cemberut dan menggerutu. Dengan senyum kecil, aku menjawabnya. Kamu akan terluka jika kamu tahu. Apa? Chae Nayun mengerutkan kening. Itu adalah kebenaran. Jika saya ingin menjelaskan kekuatan sihir stigma, saya harus menjelaskan bahwa dunia ini adalah dunia dalam sebuah novel. Petik 2. Omong kosong apa itu? Pergi saja. Saya datang ke sini dulu, jadi Anda pergi ke sana. Petik 2. Saya menunjuk ke suatu arah, lalu mulai berjalan ke arah lain. Chae Nayun tampaknya memelototi punggungku, lalu akhirnya mulai berjalan. Tidak, menginjak pergi. Setelah berpisah dari Chae Nayun, saya bergerak dengan sibuk. Menggunakan Tousan Milei sepenuhnya, aku mencari monster kelas 7-9 peringkat menengah rendah, lalu membunuh mereka. Serigala, rusa, gurita. Hanya dalam 2 jam, saya memperoleh 15 poin. Dan sekarang. Petik 2. Aku berhenti, merasakan kehadiran rumput tinggi di belakangku. Bukan karena saya perhatikan kehadirannya. Orang yang membuntuti saya sepanjang waktu ini mengungkapkan kehadirannya dengan sengaja. Sepertinya dia akhirnya ingin menunjukkan dirinya. Dia pasti sudah selesai mengamati saya. Dengan sabar aku menunggu. Segera, dia terbang melalui pepohonan seperti kupu-kupu, lalu mendarat sekitar 50 meter di depan saya. Halo. Yun Sengah berbicara dengan senyum cerah. Ini adalah pertama kalinya sejak kau menolakku, kan? Sebagai salam, dia menceritakan apa yang terjadi pada pertemuan terakhir kami. Saya telah dengan dingin hati menolak kartu namanya. Petik 2. Benar, tapi tiba-tiba apa itu? Ah, maafkan aku. Benar-benar agak mendadak, bukan? Petik 2. Yun Sengah mengangguk mengerti, lalu melanjutkan. Anda tahu, saya sudah berkeliling ke berbagai taruna, memberi mereka acara khusus. Anda tahu, untuk juga menguji keterampilan mereka. Petik 2. Apa, peristiwa? Iya nih. Yun Sengah menunjuk ke kartu nama di dadanya. Apakah kamu ingin mencoba mengambilnya? Iya nih. Meskipun dia mungkin tidak bersungguh-sungguh, kata-katanya dan posisi jarinya sempurna untuk memunculkan kesalahpahaman. Tidak menyadari pikiran saya, Yun Sengah melanjutkan. Acara ini sederhana. Saya akan tinggal di sini, hanya menggunakan tangan kiri saya. Jika Anda dapat membuat saya bergerak bahkan 1 langkah, atau jika Anda melakukan serangan selain di tangan kiri saya akan memberi Anda kartu nama ini. Petik 2. Petik 2. Nametak. Ya, aku akan mempertaruhkan guildku pada janji ini. Jika dia bertaruh dengan guildnya, itu lebih dari sebuah janji daripada janji. Jadi, aku menggosok daguku dan merenung. Kartu nama itu bernilai 200 poin, dan itu pasti akan menempatkan saya di peringkat pertama. Dalam hal itu, apa yang bisa saya peroleh dari mendapatkan tempat pertama pada ujian akhir? Pertama, saya akan mendapatkan sedikit SP karena guild dan jin akan memperhatikan saya. Selanjutnya, Kim Suho, yang seharusnya mendapatkan tempat pertama, mungkin didorong untuk berusaha lebih keras. Tidak. Saya lupa hal yang paling penting, dan itulah cara mengambil papan nama Yun Sengah sejak awal. Saya akan tinggal di sini. Buat keputusan Anda, kamu bisa menantangku, atau kamu bisa berbalik. Petik 2. Yun Sengah menambahkan seolah dia membaca pikiranku. Ini kejadian yang tidak terduga. Ketika saya mengatakan itu, saya menembaki dia tanpa peringatan. Tapi Yun Sengah langsung menjatuhkan peluru, hanya menggunakan tangan kirinya saat dia berjanji. Itu hampir terlihat seperti peluru itu sedotan plastik. Petik 2. Itu sangat berduri, jauh lebih kuat daripada apa yang seharusnya bisa dimiliki oleh pistol pelatihan. Sepertinya hadiahmu benar-benar terkait dengan senjata. Petik 2. Dalam pertukaran sebelumnya, Yun Sengah tidak melapisi tangannya dengan kekuatan sihir. Benar, dia telah menembakkan peluru itu murni dengan kemampuan fisiknya. Kemungkinan besar, dia ingin mengkonfirmasi kekuatan peluru. Sebagai catatan, alasan peluru lebih kuat bukan hadiah saya, tetapi karena Aether yang tidak terlihat. Dengan mematuhi pistol pelatihan, Aether telah memperkuat kekuatannya. Coba lagi. Mendengar kata-kata Yun Sengah, saya menarik pelatuknya 10 kali lagi. 10 peluru menerbangkannya hampir bersamaan di berbagai bagian tubuhnya. Namun, Yun Sengah memukul mereka semua tanpa bergerak 1 langkah pun. Dia juga tidak menggunakan kekuatan sihirnya. Itu cepat. Saya pikir mereka mendatangi saya secara bersamaan. Petik 2. Yun Sengah bergumam santai. Ini, saya mungkin benar-benar memiliki kesempatan. Cacat yang dia kenakan pada dirinya sendiri sangat kritis. Karena saya juga punya 2 pisau, mungkin saya bisa mencoba tipuan. Dengan pemikiran itu, aku mengeluarkan 2 pisau yang tergantung di pinggangku, lalu menempelkan kekuatan sihir stigma di pegangan mereka. Oh, gelombang benar. Anda menggunakan pedang sebelum beralih ke pistol. Menggunakan pistol dan pedang pada saat yang sama, itu pintar. Petik 2. Terganggu oleh komentarnya, aku melemparkan pisau padanya. 1 menuju dadanya, dan yang lainnya ke wajahnya. Lalu, saya menembak. 2 pisau dan 20 peluru,
aku bertanya-tanya bagaimana Yun Sengah akan menghadapinya. Dentang. Yun Sengah pertama-tama memukul kedua pisau itu, lalu mengambil peluru dengan tubuhnya dengan mengurangi dampak peluru. Namun, pada saat itu, kedua pisau itu muncul kembali. Tergesa-gesa memposisikan diri mereka setelah terlempar, pisau terbang menuju tumitnya. Dia bilang dia hanya akan menggunakan tangan kirinya, dan tumitnya terlalu jauh untuk dijangkau oleh tangannya. Namun, yang mengejutkanku, dia melepaskan kekuatan sihir dengan tangan kirinya dan benar-benar menghancurkan pisau. Wow! Serangan saya berakhir sia-sia. Namun, ekspresi Yun Sengah adalah kegembiraan. Menarik. Anda menggunakan kekuatan sihir untuk mengubah lintasan pisau. Teknik apa itu? Petik 2. Anda seperti bawang, Hajin Si. Aku mengabaikan pujian terakhir dan menggaruk leherku. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Kecuali baut kilat atau meteor tiba-tiba jatuh pada Yun Sengah, peristiwa ini tidak mungkin tercapai. Bahkan keberuntungan tidak dapat mencakup perbedaan yang absurd dalam keterampilan. Saya memasukkan pistol saya kembali ke sarung saya. Tapi Yun Sengah tampaknya telah salah mengerti niat saya sebagai kekuatan sihir di tangan kirinya menjadi lebih tajam. Teknik misterius apa yang kamu coba tunjukkan kali ini gelombang? Dengan bilah tangannya terulur, dia tersenyum. Yun Sengah masih lapar, masih belum puas. Keinginannya untuk mengumpulkan bakat benar-benar mengagumkan. Namun, saya berencana untuk tanpa belas kasihan mengkhianati harapannya. Setelah mengumpulkan sisa-sisa pisau saya yang hancur, saya berbalik tanpa penyesalan. Kemudian, saya mulai berjalan kembali dari tempat asal saya. Setelah saya mengambil sekitar 5 langkah, suara linglung Yun Sengah terdengar. Halo. Saya terus berjalan pergi, dan kemudian dia melangkah maju. Kemana kamu pergi? Pada saat itu, aku berbalik. Petik 2. Kamu bilang kamu hanya menggunakan tangan kiri. Petik 2. Saya menunjuk kaki kanannya, lalu berbicara. Tapi kamu hanya menggunakan kaki kananmu. Petik 2. Segera, wajah Yun Sengah menjadi dingin. Aku bercanda, hahaha. Aku terkekeh dan berbalik. Sebenarnya, aku hanya setengah bercanda dan berencana untuk berdebat dengannya, tetapi karena mata Yun Sengah terlalu mengintimidasi, aku menyerah begitu saja. Petik 1. Ayo kita kembali ke tenda dan makan bersama Rahel. Hari keempat. Rahel Si, tetap bersamaku untuk hari ini. Saat sarapan, aku memberitahu Rahel. Petik 2 tanda tanya petik 2. Rahel memiringkan kepalanya di tengah makan. Tes akan segera berakhir. Hari ini adalah hari itu. Itu adalah sesuatu yang seharusnya dia hadapi secara alami dengan Kim Suho, tetapi karena Rahel bekerja sama dengan saya harus membawanya ke sana. Ini adalah peristiwa yang sangat penting karena disinilah Rahel akan mendapatkan petunjuk tentang pencerahannya. Semua orang sangat gila, itu akan terlalu berbahaya sendirian. Petik 2. Pada kenyataannya, hari ini adalah hari terakhir karena ujian akan berakhir pada pukul 9 pagi. Besok, kamu harus melindungiku, Rahel Si. Saya berbicara lagi. Rahel hendak mengangguk ketika dia tiba-tiba berhenti, lalu memiringkan kepalanya lagi. Iya nih. Kamu tidak salah dengar. Aku menyeringai dan bangkit. Bibit kupu-kupu. Bahkan berbahaya bagiku untuk mendekatinya. Jika saya secara tidak sengaja membiarkan akarnya menyentuh saya. Walaupun saya tidak akan langsung mati berkat aether, saya pasti akan kehilangan 1 atau 2 organ. Aku ingin kamu melindungiku. 1. Amsal yang biasanya berarti sangat menentukan, tetapi digunakan dalam arti harfiah di sini.